bi'ulumi bidarin amin. Wal maqalah saniyah wal isrun, maqalah yang ke-21. Kila diucapkan uhiya, diberi auha memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ma'lur Allah ila Uzair an-Nabi, pada Uzair an-Nabi. Uzair alaihi, atas semoga tetap atas Uzair assalam, semoga keselamatan. Faqala, maka bersabda siapa Allah azza maha mulia wa jalla maha agung, ya Allah, ya Uzair, wahai Uzair, idza adznabta dzanban saghiran fala tandur ila sigharihi. Idza adznabta, ketika melakukan dosa, siapa pada dosa ila sighar, semuanya mati. Terus kemudian berserakanlah tulang-tulang belulang di situ. Dalam pikiran Uzair, ya Allah, ini dulu tempat ini adalah banyak makhlukmu, adalah hamba-hambamu. Ada manusia, ada binatang. Terus ya Allah, ini bagaimana nanti, apakah repot apa enggak ini ya Allah, nanti untuk mereproduksi kembali. Jadi bagaimana mereproduksi kembali? Kalau katakanlah ini tulang-tulangnya binatang, tulang-tulang binatang ini mati. Begitu mati mungkin dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang-binatang yang lain. Dari binatang-binatang lain berhamburan di tempat-tempat yang jauh. Mungkin nanti dia mati lagi. Setelah mati mungkin dimakan oleh binatang yang lain lagi. Begitu seterusnya. Bagaimana kemudian direproduksi kembali? Nah, apakah nggak repot ini? Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat Israel, Uzair ini cabut nyawanya, begitu dibangkitkan kembali, begitu juga binatangnya dicabut nyawanya. Kemudian setelah itu dibangkitkan kembali, ruhnya dikasih hidup kembali, kurang lebih sore hari. Maka ketika dia dibangkitkan dari tidurnya, coba anak laki-laki jangan ribut, santri putra, dengar, santri putra itu orang ribut itu kayak cewek saja kamu. Kemudian setelah itu kemudian dibangkitkan dan dia melihat, dia agak bingung. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu di sini istirahat berapa hari? Ya katanya Uzair, ya mungkin kalau tidak setengah hari, mungkin 1 hari lah saya di sini. Katanya Uzair, enggak, kamu di sini 100 tahun. Kamu sudah dicabut nyawa kamu selama 100 tahun. 100 tahun? Dia bingung Uzair. Kemudian lihat kamu kuda, keledai kamu mana? Mana keledai saya enggak ada. Maka kemudian kun fayakun, dikembalikan keledai itu sedikit demi sedikit, tulangnya itu kembali utuh, dagingnya utuh, dan kemudian apa itu bangkit kembali, hidup kembali. Keledainya hidup kembali. Maka setelah itu Uzair kembali ke kampungnya. Begitu kembali ke kampungnya, lihat mana kampungnya itu sudah berubah semuanya. Kampungnya, terus kemudian rumahnya, Masya Allah, rumah saya kok sudah seperti ini. Ternyata di rumah itu ada seorang nenek-nenek yang umurnya kurang lebih 120-an tahun, 120 tahun. Maka kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini benar rumahnya Uzair. Masya Allah, Uzair sudah lama tidak ada, sudah lama sekali sudah tidak ada di sini, tidak tahu kemana. Aku adalah Uzair.
Masya Allah, ini ternyata adalah pembantunya. Dulu semacam pembantunya, dia kenal. Dia buta, dia sudah buta. Maka terus kemudian berdoa, ya Allah, kembalikan penglihatan pembantu saya ini. Maka kemudian pembantu yang buta itu kembali bisa melihat lagi. Uzair, oh iya kamu Uzair, Masya Allah, masih muda. Karena waktu dikasih mati masih muda. Terus kemudian anaknya dikumpulin, anaknya umurnya sudah 100-an tahun, umurnya 100 tahun anaknya. Dia punya, waktu itu ditinggalkan punya anak laki-laki. Umurnya sudah 100 tahun. Kamu tahu tandanya Uzair? Anaknya sama bapaknya lebih muda. Bapaknya kurang lebih umur 25 tahun, anaknya umur 111 tahun, 100 sekian tahun. Karena anaknya adalah anaknya sudah lebih tua. Karena bapaknya dikembalikan seperti sedia kala ketika masih muda itu. Maka kemudian dikenal, oh ya bapak saya punya tanda di punggungnya, yaitu punggungnya itu ada tanda lahir. Terus kemudian masyarakat kumpul semuanya, tandanya lagi orang percaya. Uzair itu siapa? Uzair itu dulu kami kenal adalah orang alim yang hafal Taurat. Coba hafal kamu enggak Taurat? Uzair hafal betul dengan Taurat. Uzair ini hafal betul dengan Taurat. Masya Allah, orang-orang semuanya mengagumi terhadap Uzair ini. Kemudian lama-lama orang-orang Yahudi membias Uzair itu, kemudian diaku menjadi anaknya Tuhan, menjadi anak laki-lakinya Tuhan. Kalau orang Nasrani, Isa yang punya keistimewaan kemudian juga diaku menjadi anaknya Tuhan. Kalau orang Yahudi, Uzair menjadi anaknya Tuhan. Ini Uzair ini seorang nabi. Lah ini Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan wahyu kepada Uzair. Katanya Allah Subhanahu wa taala, Uzair, Allah memberikan wahyu, Uzair, kalau kamu melakukan dosa kecil, jangan kau pandang kamu melakukan dosa kecilnya itu, tetapi kau pandang kepada siapa kamu melakukan dosa. Perhatikan, dengar apa tidak? Dengar apa tidak? Jadi kalau kamu melakukan dosa, kepada siapa kamu melakukan dosa? Kepada siapa kamu melakukan dosa? Kepada Allah Subhanahu. Orang yang suka melakukan dosa, orang yang melakukan dosa itu adalah tandanya orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Paham apa paham? Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita semua difasilitasi oleh Allah. Kita makan, kita minum, udara gratis, matahari, semua alam semesta disiapkan untuk kita. Kita diciptakan suruh perintah untuk beribadah. Dan ibadah itu juga untuk diri kita. Paham apa paham? Jadi jangan kau mandang dosa kecil atau besarnya, tapi kepada siapa kau melakukan dosa. Paham apa paham? Kalau kamu melakukan dosa, logika saja sekarang. Kalau kamu jadi orang tua, anak kamu itu menentang kamu, sakitnya kayak apa hati? Betul apa betul? Orang tua kamu katakanlah, nak ngaji nak epenkah? Itu sakitnya Masya Allah. Itu baru kepada orang tua. Orang tua enggak, kamu ini miliknya Allah. Orang tua itu hanya sebab saja. Kamu ini miliknya Allah ya. Selanjutnya adalah jangan kau pandang masalah kecilnya, tapi kepada ketika tetapi mandanglah kamu itu artinya berterima kasih. Jadi kalau kamu melakukan perbuatan baik, berterima kasih. Kamu itu kau pandanglah bahwa anugerah terima, kamu masih diberikan anugerah untuk melakukan kebaikan. Kalau kamu bisa melakukan kebaikan, sedekah dan sebagainya, jangan kau pandang kamu, wah saya ini berjasa, saya ini orang yang berjasa. Jangan memandang itu,
tetapi kepada siapa yang telah menganugerahkan kita bisa melakukan kebaikan. Amin Allahumma. Wa idza asabaka, dan ketika mengenai kepada kamu apa baliyah atau cobaan, fala tashkuni, maka jangan engkau melaporkan diri, jangan engkau melaporkan kemarin madul, jangan engkau mengadukan, jangan engkau adu-adukan masalahku ini ila khalqi, kepada makhluk. Kalau kamu diuji, jangan kau suka mengadu sama orang, mengadulah sama Allah. Itu hanya ujian kamu, ujian kita. Kita diberi ujian apapun juga, itu adalah hanya ujian untuk kita. Kalau kita sabar, dianugerahkan oleh Allah pahala atas kesabaran itu. Kama la asku, sebagaimana saya tidak mengadukan kepada kamu ila malaikati, pada malaikat-malaikatku, idza sa'idta ilayya masawika, ketika naik malaikat-malaikatku membawa catatan-catatan amalan-amalan kejelekanmu. Itu tidak tidak kami umumkan kepada malaikat-malaikat, tapi disimpan di catatan Allah Subhanahu wa taala. Ay uyubika, cacat-cacat kamu. Qala, berkata Imam Ibnu Uyainah, man sakalin nasi wa qalbu sab radin bil qada lam yakun jazaan. Kata Ibnu Uyainah, kalau seseorang mengadukan masalahnya kepada orang lain tapi hatinya sabar, hatinya ridho atas qadanya Allah, maka orang itu tidaklah dikatakan orang yang ngersuloh. Paham? Jadi kalau kamu mengadu sama orang itu, tapi hati kamu harus jaga. Ya Allah, saya sakit, ya Allah. Kamu cerita sama orang tetangga kamu, Bu, aduh saya sakit sekali, pokoknya saya kena sakit ini. Kamu sampai gitu, tapi kamu di dalam posisi ridho sama Allah, itu tidak masalah. Kamu ridho atas qadarnya Allah, itu tidak masalah. Ya, yang menjadi masalah adalah kalau kamu itu mengadu orang lain atas musibah yang ada pada diri kamu, tapi kamu tidak ridho. Ya Allah, karena saya itu pernah, bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan, saya ini pernah ada orang sampai ngomong dia itu ngomong saya, di mana keadilan Tuhan? Saya ini pernah, betul ini, saya ini pernah diadukan. Dia Pak Ustadz, saya itu dulu, katanya, Pak Ustadz, saya itu dulu ibadah saya rajin. Ibadah saya itu rajin, saya sholat qobliyah, saya ini habis sholat Jumatan, saya bawa mobil, saya masih pakai, dia itu cerita, saya ini masih pakai sorban, saya pakai saya masih baca wiridan habis sholat Jumat. Lu masa saya terus kemudian nabrak orang mati, saya akhirnya masuk penjara. Saya selama di penjara saya tidak pernah sholat. Selepas penjara ini saya juga tidak pernah sholat. Seolah-olah saya ini menuntut, di mana keadilan Tuhan? Masa saya lagi sholat, habis sholat kena ujian yang seberat ini, saya harus masuk penjara, katanya. Ya Allah, ya Rabbi sholat. Akhirnya saya ngomong kepada dia. Di antaranya dia dinasihati tidak mau patuh. Saya nasihati gini, Mas, sampai saya kasih tahu ya. Orang yang paling dicintai Allah itu di dunia siapa kira-kira? Presiden atau nabi atau orang kaya? Nabi. Nah, katanya dia, nabi yang paling dicintai. Kamu paham enggak? Orang yang paling dicintai Allah itu justru ujiannya paling terberat. Lebih berat dari sampean. Nabi Musa diancam mau dibunuh, dikejar-kejar sama Firaun dan sebagainya. Sama begitu anak buahnya dikejar-kejar semuanya. Tidak hanya satu orang, seluruh kaumnya Nabi Musa dikejar-kejar semuanya. Berat apa tidak? Berat, padahal ngejak kebaikan, ngajak masuk surga. Kamu tahu Nabi Muhammad Masya Allah ujiannya luar biasa. Sahabat-sahabatnya banyak yang terbunuh, banyak yang dibunuh gara-gara mengikuti akidahnya Rasulullah dan sebagainya. Rasulullah juga diuji, diancam dan sebagainya. Artinya apa? Semakin orang itu mau diangkat, orang itu ketika mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka harus melalui suatu proses. Dia sabar apa tidak? Surga itu ada harganya. Paham apa paham? Surga itu harus ada maharnya, ya. Kalau kamu ingin mendapatkan surga, amal soleh, sabar. Inilah apa ini untuk mendapatkan surga. Jangan kau kira dapat surga itu langsung tanpa harus ada maharnya, tanpa harus ada mujahadah. Mujahadah kita itu apa? Sabar mengikuti perintahnya Allah Subhanahu. Jadi kalau kamu mengadu sama orang tapi kamu sabar,
tapi kamu ridho atas takdirnya Allah, itu tidak masalah. Fa'inan Nabi maka sesungguhnya Nabi SAW ajiduni ya Jibril, saya merasakan ini ya Jibril, saya merasakan ini ya Jibril, saya menemukan pada diriku seperti ini ya Jibril, maghmuman susah ajiduni makruban. Jawaban li soal Jibril, ketika Jibril datang kepada Rasulullah, kaifa tajiduka, ketika Rasulullah itu mau wafat, jadi sakit-sakit, Rasulullah itu juga sakit-sakit ketika mau wafat, maka ditanya oleh Jibril, wahai Jibril, wahai Nabi, apa yang kau rasakan wahai Jibril, apa yang kau rasakan Nabi dalam sakitmu ini? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan itu. Jadi mengadu sama malaikat Jibril, tapi Rasulullah sabar atas qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang penting, maka dalam Islam itu yang penting itu sabar. Kamu mondok tidak sabar, enggak jadi. Betul apa betul? Kau mondok tidak sabar. Orang sabar, pokoknya apa itu? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Perhatikan di sini. Jadi sabar itu yang terakhir. Tapi untuk kamu jadi orang iman tanpa sabar kamu gagal. Betul apa betul? Jadi yang pertama kan orang yang akan beruntung, orang yang tidak akan rugi di dunia akhirat itu siapa? Orang yang pertama illal ladzina amanu, orang yang paham apa paham? Orang beriman tanpa sabar maka gagal. Betul apa betul? Amal soleh kalau tidak sabar gagal apa tidak? Amal soleh katakanlah menjalankan sholat, menghindarkan maksiat, paham apa paham? Kalau tidak sabar gagal. Maka kuncinya ada sih Pak. Wa tawasau bil haq, kamu ngajak kepada perbuatan baik. Kalau tidak sabar maka kamu juga gagal. Maka kuncinya ini kamu beriman, kamu amal soleh, kamu tawasau bil haq. Kuncinya harus paham. Anak sekolah kalau tidak sabar, paham? Hancur apa tidak? Banyak anak sekolah katanya mau sekolah, pulang membawa anak. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekolah MTS sudah pacaran, SMA sudah pacaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan ikut-ikut setan kamu ya. Makanya kalau di pondok maunya saya itu gini. Maunya saya itu kalau bisa sekolah itu disekat. Laki sendiri, perempuan sendiri, mainnya sendiri-sendiri. Enggak. Karena sekarang itu mau disekat repot ya. Kalau bisa itu maunya disekat laki sendiri, perempuan sendiri. Harus dibatasi. Sekarang ini justru anaknya yang mau dan disekat. Nafsunya itu loh mas, nafsunya. Paham apa paham? Sekolah masih pacaran, masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya harus sabar. Pribadi kamu yang